bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah dalam surah Al-Kahfi, kelanjutan dari tadabbur sebelumnya. Pada hari ini kita mulai dari ayat ke-50 surah Al-Kahfi, surah yang sering kita baca pada malam ataupun hari Jumat. Mudah-mudahan setelah kita mengkaji tafsir dan tadabbur dari surah ini, pada saat kita membacanya kita akan tersentuh dan akan dapat mengambil hikmah, pelajaran dan memahami pesan-pesan Allah yang ada di dalamnya. Sehingga pada saat kita membaca surah Al-Kahfi ini, kalau dulu mungkin dapat pahala 1 huruf 10 karena kita sudah paham maknanya, 1 huruf yang kita baca bisa naik peringkat pahala kita jadi 100. Jadi semakin dalam ilmu kita tentang ayat yang kita baca, semakin besar pahalanya. Karena kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Jadi orang baca Quran dengan ilmu dan baca Quran tanpa ilmu itu beda pahalanya. Jadi setiap kita berharap ingin ganjaran pahala kita naik. Sama seperti seorang pekerja atau pegawai, dia selalu ingin ada kenaikan gaji berkala. Apapun yang dia lakukan. Kadang-kadang syaratnya harus ngambil S2. S1 gajinya sekian, tapi kalau S2 nanti bisa naik. Kalau S3 nanti naik lagi gajinya, golongannya, ruangnya itu. Dalam masalah dunia kita kan seperti itu, ingin selalu ada peningkatan. Dalam masalah akhirat pun begitu. Kalau selama ini mungkin Quran yang kita baca 1 huruf 10. Bagaimana caranya ke depan ketika baca Quran pahalanya tidak 10 lagi, 100, 1000 dan seterusnya. Ini salah satu caranya. Ya, ayat atau surah yang kita baca, tahsinnya sudah bagus, dibimbing oleh guru-guru kita, dan kita coba memahami maknanya, kandungannya, sehingga kita dapat membacanya dengan tadabbur. Guru-guru kami yang kami muliakan, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat berapa tadi, Bu? 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinn fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Dia termasuk golongan jin dan dia membangkang atas perintah Tuhannya. Lantas apakah pantas kalian menjadikan iblis itu beserta keturunannya sebagai penolong selainku, kata Allah. Padahal mereka itu, setan-setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Teramat buruk syaitan-syaitan sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Nah, ini terjemahan bebas. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ke-50 ini
Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang permusuhan abadi seorang iblis kepada manusia. Jadi permusuhan iblis terhadap manusia bukan permusuhan yang sifatnya sementara, bukan kemarin sore, tapi sejak Allah mulai menciptakan ayah kita, Nabiullah Adam alaihissalam. Itu iblis sudah menyatakan permusuhannya, kedengkiannya kepada Nabiullah Adam. Bukan hanya kepada Adam dan Hawa, tapi juga kepada anak cucu keturunannya sampai akhir zaman. Jadi permusuhan iblis itu berkelanjutan dari dulu sampai seterusnya, sampai akhir zaman. Jadi di sini Allah bercerita kisah awal kehidupan manusia. Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat. Kita tahu malaikat ini adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia. Sedikit pun tidak membangkang. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, mereka siap melakukannya. Maka malaikat ini patutlah kita jadikan sebagai teman dan contoh tauladan kita, malaikat. Meskipun berat menjadi malaikat, karena kita punya hawa nafsu, ya, tantangannya di situ. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud di sini maksudnya apa? Apakah sujud menyembah? Bukan, ya, bukan menyembah. Sujud di sini kata para ulama, sujud berbentuk ikram wa ta'zim. Sujud dalam rangka menghormati, memuliakan atas perintah Allah. Jadi kalau Allah sudah perintahkan, apa saja kita lakukan. Suruh sujud, kita sujud. Suruh rukuk. Ya. Jadi bukan sujud menyembah, tapi sujud memuliakan. Kalau sekarang boleh nggak kita memuliakan orang dengan cara sujud? Boleh? Jangan, itu tidak ada syariat kita sekarang. Ini dulu atas perintah Allah. Nabi Muhammad tidak ada suruh kita kalau ingin memuliakan orang sujud. Nah, itu ya. Jadi ini perintah Allah yang harus ditaati. Pertanyaannya, apakah semua malaikat taat? Ya, malaikat semua taat. Bersujudlah mereka atas perintah Allah. Kecuali iblis. Nah, karena iblis hidup di kalangan para malaikat, dia juga dapat perintah itu. Tapi dia tidak mau melaksanakan perintah Allah, membangkang. Dalam ayat yang lain Allah menerangkan tentang perdebatan, dialog antara iblis dengan Allah Ta'ala. Di antara yang dikatakan iblis, a'asjudu liman khalaqta tina, apakah aku harus bersujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Adam itu kan dari tanah, saya akan sujud. Saya dari api, saya lebih bagus daripada tanah. Nah, jadi belum apa-apa iblis sudah menyombongkan diri, mengatakan dia lebih bagus daripada ana khairum minhu, kata iblis. Saya lebih mulia daripada Adam. Merasa dia lebih baik, sehingga dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit pertama itu yang muncul dalam kehidupan ini penyakit sombong. Gara-gara ada sombong maka lahirlah iblis. Kemudian penyakit dengki, gara-gara ada sifat dengki lahirlah iblis. Setelah ada iblis, lahirlah zina, judi, bunuh-membunuh, macam kejahatan. Jadi seakan-akan seolah-olah bahwa semua kejahatan yang terjadi dalam kehidupan ini berawal dari sombong dan dari dengki. Iblis itu dengki sama Nabi Adam. Dengki ditambah sombong. Dengki bercampur sombong. Maka kalau ada dua sifat ini pada diri seseorang, itu akan berat untuk dia mendapat hidayah dari Allah. Kenapa orang Yahudi nak mau beriman dulu kepada Nabi? Karena dengki. Abu Jahal, Abu Lahab nak mau beriman, salah satunya karena dengki, iri dan sombong.
Fir'aun tidak mau beriman sama Nabi Musa karena sombong dia, karena iri, karena sombong dan seterusnya. Jadi penyakit sombong, penyakit ini berat. Makanya Nabi mengatakan sombong itu batrul haq wa ghamtun nas, menolak yang benar dan menganggap orang lain hina, dia yang paling hebat. Tidak masuk surga kata Nabi orang yang di dalam hatinya ada sekecil apapun sifat sombong. Misqalu dzarrah min kibrin. Orang yang di hatinya ada sifat sombong dan masuk surga. Ini sifat ini yang harus kita bersihkan dari jiwa kita, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Maka iblis itu fasaqa an amri rabbih, dia keluar dari ketaatan dia kepada Allah. Fasaqa itu artinya keluar dari ketaatan. Orang fasik berarti orang yang keluar dari ketaatan. Arti keluar dari ketaatan berarti membangkang, tidak mengikuti perintah Allah. Maka disebut fasik. Orang yang melakukan maksiat mau bertobat pada Allah disebut fasik. Orang yang tak mau beriman selain disebut kafir, dia juga disebut fasik. Jadi semua orang yang membangkang, tidak mengikuti perintah seruan dari Allah disebut fasik. Salah satunya adalah iblis. Karena iblis sudah membangkang perintah Allah dan menyatakan permusuhannya sampai dia bersumpah, aku akan menyesatkan anak Adam, manusia ini sampai akhir zaman. Sampai-sampai dia minta dipanjangkan umurnya. Hanya untuk itu. Iblis minta dipanjangkan umurnya hanya untuk mencelakakan kita. Dan dia sudah bersumpah. Sumpahnya itu diabadikan oleh Allah dalam Quran. Tiba-tiba manusia menjadikan iblis itu sebagai teman. Aneh tidak? Aneh. Makanya istifham di sini mungkin bisa kita katakan lil ingkar, istifham ingkari. Jadi aneh, kok bisa ada orang yang memusuhi ayah kita dan memusuhi kita dan dia bersumpah mencelakakan kita, tiba-tiba orang itu kita jadikan teman. Aneh tidak? Ibu mau nggak berteman dengan orang yang memaki ayah kita misalnya? Kita punya ayah, orang tua kita, dimusuhi orang tua kita, dihina, difitnah, dimaki macam-macam. Mau kita berteman dengan orang itu? Aneh, mau bodoh kalau ada yang mau berteman dengan orang seperti itu. Orang tua kita dikhianati, kita juga dikhianati, dan dia bersumpah memproklamirkan permusuhannya abadi kepada kita. Tiba-tiba kita jadikan dia sebagai aulia di sini disebut, sebagai teman, sebagai penolong. Ini aneh. Tiada yang tidak beres dengan akal sehat kita. Menjadikan musuhnya sebagai teman, sebagai penolong. Makanya kata Allah di akhir ayat tadi, bi'salil zalimina badala, teramat buruklah pilihan orang-orang zalim ketika dia memilih syaitan dan meninggalkan Allah Ta'ala. Allah yang sudah banyak sekali kebaikannya kepada kita, kita tinggalkan, kita jadikan syaitan sebagai penolong. Mudah-mudahan hari ini syaitan dengar. Dia bilang nanti itu, bilang terus ngomong terus. Nanti tengoklah. Yang ngomong duluan itu nanti saya modalkan. Jadi kita ngeri juga ngomongnya, ngeri-ngeri sedap. Ini pantau sama setan iblis. Tengok dari jauh duduk. Semoga Allah lindungi kita dari kejahatan setan. Dan ada yang bisa selamat dari setan kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah. Setan itu jam terbangnya udah tinggi, itu goda-goda orang. Dan banyak orang tergelincir gara-gara dia. Apalagi model-model iman kayak kita nih Bu, aduh mudah sekali, kecil sekali. Maka tidak ada yang selamat kecuali orang yang ditolong oleh Allah. Maka minta tolong selalu kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya sebelum baca Quran suruh baca a'udzubillah. Ada baca a'udzubillah tidak? Karena orang lagi baca Quran pun digoda sama setan. Digoda lewat niat macam-macam ya. Niatnya udah enggak ikhlas. Atau waktu baca Quran udah bagus sedikit, udah merasa ujub. Diluk semua ini yang paling bagus saya baca Quran, mati. Yang lain semua itu. Kadang-kadang setan bisa bermain lagi baca Quran pun lagi dia main di alam hati. Bu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali ayat-ayat Quran yang menerangkan tentang bahwa setan itu memusuhi kita itu selalu, selamanya. Tiada hari tanpa dia bekerja menggoda kita. Dan dia tidak pernah bosan. Pada saat Allah sudah ampuni dosa kita, misalnya kita dapat Lailatul Qadar, diampuni dosa oleh Allah. Atau pada hari Arafah diampuni dosa kita. Sudah bersih kita dari dosa, setan tidak putus asa.
Tidak pernah dia putus asa, ya udah capek kita goda, udah bersih lagi. Dia tetap memulai lagi lembaran baru untuk menggoda kita, mengotori hidup kita, jiwa kita. Selalu. Nak mengenal waktu libur dia. Tiap hari dia fingerprint itu untuk goda kita. Ibaratnya kalau dia masuk kerja, tiap hari kerja untuk goda kita. Makanya kata Allah pun aneh, kenapa ada orang yang mau menjadikan dia sebagai teman. Bagaimana cara iblis menggoda kita? Macam-macam cara. Para ulama misalnya mengatakan di antara cara iblis menggoda kita pertama dengan teknik tazyin. Dia banyak metode dia. Salah satunya tazyin. Tazyin itu dia memperindah sesuatu yang buruk. Suatu pekerjaan yang buruk dibuat indah oleh syaitan. Terasa indah, padahal itu buruk. Nah, itu kerja syaitan. Ada nggak bu? Ada perbuatan yang tidak baik terasa indah waktu kita lakukan itu. Misalnya riba, riba kan buruk sekali ya, tapi terasa kok enak, itu indah. Itu kerjaan syaitan, itu tazyin. Apalagi siang-siang kayak gini ya, sambil makan apa di bawah pohon jambu kan, kok enak itu tazyin. Nah. Kemudian ada lagi namanya talbis. Talbis itu dibuat, dikelabui kita oleh setan. Seolah-olah itu baik, padahal itu buruk. Ada dua orang misalnya, pemuda-pemudi lah misalnya, disuruh sama setan untuk pacaran. Yang disuruh dalam agama suruh nikah. Kalau sudah suka suruh nikah. Ini enggak usah nikah dulu, pacaran dulu. Jadi dalam rangka supaya pacaran itu tidak nampak maksiatnya, dibuatlah pacaran Islami. Diawali dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Judulnya pacaran, tapi dibuat ditalbis oleh iblis. Jadi dibuat sedemikian rupa kan. Nanti kalau WA-WA-an isi WA-nya nanti tentang ingatkan tentang tahajud, salat duha, ya. Padahal intinya pacaran. Padahal disuruh menikah kan? Suruh nikah. Itu yang selamat, yang aman. Tapi setan bilang enggak usah nikah dulu lah, jangan dulu. Nah, jadi diundur-undur semuanya. Itu sampai dibuat talbis. Nah, misalnya ya seperti itu. Kemudian lagi yang ketiga taswif. Taswif itu metode setan menggoda kita untuk yang baik-baik itu ditunda dulu. Misalnya ada orang mau taubat, kita jangan taubat dulu. Kita masih muda, cepat kali taubat itu nampak kali tua. Nanti aja taubat umur 50 tahun. Ini umur 20 tahun kok cepat kali taubat. Nah, dunia ini masih indah sekali, nikmati dulu. Nah, itu taswif. Ditunda supaya kita tidak bertobat. Nah, kita tidak tahu ajal kita datang kapan. Nah, kemudian tahwin, yang keberapa tadi? Yang keempat namanya tahwin. Tahwin itu setan itu membuat sesuatu yang berbahaya jadi ringan. Kalau kita mau buat dosa, dia bilang, buat aja dosa itu apa-apa. Karena itu dosa kecil. Nanti dosa kecil tinggal istighfar aja. Astagfirullah, nah diampuni. Padahal dosa itu serius. Tapi setan membuat seolah-olah itu sepele, namanya tahwin. Kemudian tas'ib, yang kelima. Tas'ib itu sesuatu yang kebaikan itu dibuat oleh setan supaya nampak sulit, susah. Ya. Ini sama dengan takhwif juga, ditakut-takuti kita. Jangan banyak-banyak sedekah. Ini apa namanya? Kebutuhan ini banyak. Ini harga sembako pada naik ini. Apa sedekah? Ditakut-takuti. Ada orang mau bangun malam, mau tahajud, ditakut-takuti. Jangan bangun. Ada, itu namanya takhwif. Orang mau buat kebaikan, ditakut-takuti. Jangan taubat dulu. Taubat itu berat. Anda kalau sudah taubat, harus ini, harus ini, harus ini. Dibayang-bayangi kita, ditakut-takuti. Itu namanya bisikan syaitan. Tas'ib atau takhwif. Dan ada lagi nanti apa? Tai'is. Metode syaitan. Tai'is itu setan itu membuat kita putus asa dalam amal Allah. Orang udah banyak kali maksiatnya, Bu, udah banyak kali dosanya, bunuh orang udah nggak tahu lagi dah berapa dia bunuh orang. Dia mau taubat, kata setan, Allah tidak akan terima taubat kamu. Kamu sudah terlalu jahat. Baik, kamu jadi orang jahat sekalian.
Karena kamu udah diciptakan jadi orang jahat, kamu jadi baik. Itu namanya tai'is. Dibuatnya hati orang bimbang untuk bertaubat. Padahal Allah mengampuni segala dosa kalau hambanya mau bertobat. Itu kerja setan itu. Ya. Ada tazyin, talbis, taswif, tahwin, tas'ib, tai'is, macam-macam. Takhwif itu metode-metode setan. Tidak berhasil dengan satu cara, ada cari cara lain. Tidak berhasil sebelah kanan, sebelah kiri. Tidak berhasil dari depan, dari belakang. Itulah kerja setan. Siapa yang bilang itu? Allah sendiri bilang. Rasul, para ulama yang sudah pengalaman menghadapi godaan-godaan setan itu. Mereka sampaikan. Itu ya. Ada yang lemahnya soal harta, lewat harta. Ada yang lemahnya soal wanita, lewat wanita. Ada yang lemahnya dari jabatan, dari jabatan. Kadang-kadang ada orang dari pengajian ya Pak, digoda dari pengaji. Tengoknya ibu ini rajin mengaji, lewat pengajian. Karena tidak semua pengajian selamat, ada pengajian sesat ya, dan masuk pengajian sesat. Melalui syahwat dan melalui syubhat. Setan datang melalui syahwat. Ada orang suka suka dengan harta lewat syahwat, syahwat kepada harta, syahwat kepada lawan jenis, syahwat kepada pangkat jabatan, itu syahwat. Kadang-kadang nggak lewat syahwat, karena ada orang sama wanita nggak suka harta, nggak suka zuhud, lewat syubhat. Diajak masuk Syiah, dah jadi orang Syiah. Masuk Khawarij, jadi orang Khawarij. Orang Khawarij itu kan cukup zuhud ya, tapi sahabat Nabi dikafirkan sama dia. Jadi setan masuk lewat syubhat. Ada orang yang digoda lewat syahwat, ada yang digoda lewat syubhat. Jadi setan itu dah tahulah caranya itu, dan dia sudah tahu kelemahan kita di mana. Maka tidak ada cara selamat kecuali mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat keberapa ya? 51. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Kata Allah Ta'ala, aku tidak memperlihatkan kepada mereka, kepada para syaitan itu dan pengikutnya, penciptaan langit dan bumi. Jadi bagi orang yang menjadikan setan sebagai penolong, bahkan ada yang menyembah setan, bagaimana bisa mereka menyembah setan? Yang pertama, setan itu sebagai musuh. Yang kedua, setan itu tidak ada apa-apanya, tidak punya kuasa apapun. Allah tidak pernah memperlihatkan kepada mereka penciptaan langit dan bumi. Tidak pernah Allah perlihatkan kepada setan-setan itu penciptaan langit dan bumi. Apalagi menciptakan langit dan bumi. Jangankan menciptakan langit dan bumi, lihat saja waktu Allah menciptakan langit dan bumi tidak pernah. Jadi setan itu adalah makhluk yang lemah. Makhluk seperti kita juga. Jadi untuk apa kita jadikan dia sebagai sesembahan? Waktu Allah menciptakan langit dan bumi, setan tidak tengok, belum ada pun dia. Ya. Wala khalqa anfusihim, dan pada waktu mereka diciptakan oleh Allah, ketika Allah menciptakan setan-setan iblis tadi, mereka sendiri tidak tahu bahwa mereka sudah diciptakan. Tiba-tiba sudah hadir, diciptakan oleh Allah. Menunjukkan bahwa mereka itu sesuatu yang lemah, makhluk yang tidak berdaya, kok dijadikan sebagai penolong. Untuk menolong diri saja tidak bisa, bagaimana untuk menolong orang lain? Nah, ini kembali Allah menyadarkan kita, jangan kita tertipu oleh syaitan. Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Kata Allah, aku tidak pernah menjadikan orang-orang yang suka menyesatkan itu, syaitan baik dari kalangan jin maupun manusia yang suka menyesatkan orang. Allah tidak pernah menjadikan mereka sebagai penolong. Maksudnya, Allah tidak pernah memberikan satu tugas tanggung jawab kepada mereka. Yang Allah berikan tanggung jawab, yang Allah berikan tugas adalah orang-orang baik, seperti para malaikat. Itu dikasih tugas oleh Allah, dapat kepercayaan dari Allah. Misalnya Jibril, apa tugas Jibril, Bu? Bawa wahyu, kasih tugas sama Allah. Karena Allah tahu Jibril ini amanah, bisa dikasih kepercayaan, orientasinya kebaikan. Kalau iblis orientasinya jahat, maka nggak dikasih amanah oleh Allah.
Jibril dikasih amanah, suruh bawa wahyu. Karena nggak akan meleset itu. Disiplin, kemudian sesuai dengan tugasnya, tupoksinya jelas dia laksanakan. Kepada Mikail apa disuruh? Disuruh mengatur rezeki. Allah tetapkan ini rezekinya. Dikasih amanah oleh Allah, dikasih tugas. Malaikat Mikail jalankan tugasnya. Israfil pun begitu, disuruh pegang sangkakala ya. Zaman Rasulullah sangkakala sudah di mulut Nabi begini. Dan dia sudah menunggu-nunggu kapan sangkakala disuruh tiup oleh Allah. Mungkin sekarang sudah tarik nafas sudah. Tinggal tiup saja. Kata Allah tiup, ditiup habis kita semua. Jadi malaikat Mikail dapat tugas tidak? Dapat tugas. Siapa lagi? Malakul maut. Yang urusan cabut-cabut nyawa ni. Rakib atib, urusannya catat-catat. Mungkar nakir, yang jaga surga, yang jaga neraka, sudah semuanya siap pada posisi masing-masing. Enggak tukar-tukar itu. Yang disuruh sujud, sujud selama hidupnya. Waktu hari kiamat bangkit dia dari sujud, dia bilang, rasanya baru sebentar saya sujud. Padahal sejak awal diciptakan sampai kiamat sujud aja kerja. Itu tugasnya. Ada yang tugasnya disuruh cari-cari majelis zikir, majelis pengajian macam ni. Malaikat sayyarah cari keliling juga tugasnya. Catat lapor sama Allah. Ya Allah, ini ada yang hadir ini semua. Catat semua. Diampuni semuanya. Tugas mereka. Jadi kepada malaikat dikasih tugas oleh Allah. Diberi tanggung jawab. Karena orangnya baik, niatnya baik, orientasinya baik. Kepada syaitan ada diberi. Dan dikasih apa-apa sama Allah. Anak Allah tahu. Ini jahat. Orientasinya kejahatan. Apa tidak diberi. Nah, itu maksud dari wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Makanya Bu, kita kasih amanah sama orang baik. Nah, ini bukan bicara politik, tapi ini tahun politik ya. Nah, dalam konteks politik, malaikat saja, Allah saja kasih tugas pada yang baik-baik, yang orientasi yang baik. Kita pun gitu, kasih amanah itu, pilih kita yang baik-baik, yang orientasinya kebaikan. Jangan pilih setan atau yang kira-kira kalau dia naik dia jalankan program-program setan. Jangan. Ya, ada saatnya kita melek, kita pilih yang baik. Semampu kita, ya. Ya. Jadi jangan muttakhidal mudillina aduda. Nah, itu konteksnya. Meskipun ini tentang malaikat, tentang iblis ya. Baik Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Berikutnya ayat 52. Wa yauma yaqulu nadu syurakaa'i alladziina za'amtum fad'auhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa. Apa itu artinya? Dan ingatlah pada hari ketika Allah berkata kepada orang-orang kafir yang selama ini menjadikan setan sebagai penolong. Nadu, panggillah. Allah suruh kepada orang kafir, suruh panggillah syuraka'i alladziina za'amtum, sekutu-sekutuku yang selama ini kalian anggap sebagai sekutu Allah. Orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai sekutu Allah, maka pada hari kiamat Allah suruh mereka untuk memanggil sekutu-sekutu tadi. Kalau yang menyembah syaitan disuruh panggil, coba panggil syaitan-syaitan kalian yang selama ini kalian sembah selain Allah. Panggil untuk apa? Untuk menolong kalian dari azab Allah. Fada'auhum, lantas orang kafir tadi memanggil mereka. Panggil setan-setan itu yang dianggap sebagai pelindung mereka, baik dari kalangan jin maupun manusia. Mereka panggil. Falam yastajibu lahum. Namun setan yang dipanggil tadi tidak menyahuti panggilan mereka. Panggilannya tidak terjawab.